Jadi apa dikatakan Bang Sil, 99,90% insya Allah akan jadi tersangka dan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bukannya Jokowi yang masuk penjara sama ternaknya sekalian. Enak aja yakin-yakin kalau Roy Suryo CS itu dipenjara di kasus ijazah palsu. Yang ijazah palsu dong yang dipenjara, ya kan? Dan ya, rakyat Indonesia harus terima kasih kepada Roy Suryo, ya, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Petor Suryadi, ya, Abraham Samad katanya juga ikut-ikutan mau diperkarakan. Ya, rakyat Indonesia harus terima kasih betul sama orang-orang ini karena memperjuangkan kebenaran. Yang palsu inilah yang harus dipenjara. Ya, karena apa? Memalsukan dokumen. Ayo, mau dibongkar habis-habisan sampai ke mahkamah internasional atau seperti apa gitu kan? Nah, memang menurut TikToker sekarang ini, sekarang merata pemirsa, ya, melaporkan Jokowi ke polisi itu ibaratnya melaporkan maling ke garong. Ya, nah, ini saya kira adalah pertaruhan gitu kan? Apalagi kalau ijazah yang dimaksudkan itu adalah ijazah yang sudah diperkenalkan oleh Dian Budi Utama apa Sandi Utama itu, ya pasti kena itu Jokowi. Dan kelimpungan itu polisi, Bareskrim maupun Polda Metro Jaya. Aduh Pak, kok sampean nggo ijazah sing iki? Iku sama dengan nampar muka polisi. Gimana caranya bela? Nggak bisa Pak, gitu kan? Ya terus piye? Ya sampean wae sing tak bokke penjara, nek gitu gimana coba? Ya, ini saya kira adalah persoalan-persoalan yang mungkin siapa tahu polisi itu hatinya berubah, ada polisi yang baik-baik, ya kan? Tidak kuat menerima kedustaan terus-menerus, hatinya berubah dan kemudian juga malah mengatakan ijazah Jokowinya palsu. Ya kan? Dan silahkan diperiksa. Terbuka untuk umum, diuji dan lain sebagainya. Siapa yang masuk penjara? Ya kan? Jokowi. Tetapi sekali lagi, kalau polisinya itu memang ada di bawah ketiaknya Jokowi karena bosnya Listio Sigit Prabowo itu juga di situ dan Jokowi punya satu anak buah lagi namanya Prabowo, ya kemungkinan ya relawan Jokowi ini mengatakan ya seperti itu, ya. Nah, itu jadi seperti yang dikemukakan oleh para TikToker itu, ya. Jadi melaporkan Jokowi ya ibaratnya melaporkan maling ke garong. Antara maling dan garong pasti kerjasama. Tapi itu kata TikToker gitu. Ini pemirsa relawan Jokowi, Ketum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Sylvester yakin Polda Jaya Metro akan segera tetapkan tersangka dalam kasus itu. Saya pikir sebenarnya itu ijazah palsu dan juga pemalsuan ini sudah game over ya. Sudah selesai, tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang terjadi mulai nanti penyidikan. Ya namanya juga drama, ya kan, tergantung yang bayar kalau drama. Tapi kalau ini kasus hukum bukan drama, ya pasti yang salah itu masuk penjara. Ya kalau ada hakimnya atau polisinya, ya kemudian jaksanya, ya justru memenjarakan orang yang berkata benar, malah dia dilaknat oleh manusia dan malaikat. Bukan hanya masuk penjara, masuk neraka. Ya lihat aja kan gitu. Nah ini mungkin karena GR-nya namanya termul kan. Pokoknya Jokowi itu sumber kebenaran. Walaupun terbukti bahwa Jokowi itu sumber kepalsuan dan kebohongan dan macam-macam gitu.
Nah, ini Sylvester juga mengkritisi pihak Roy Suryo dan kawan-kawan yang melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Dia menyebut penelitian yang dilakukan tidak tepat lantaran hanya berbekal pada unggahan di media sosial, bukan terhadap fisik ijazah Jokowi. Itu aja udah bisa membuktikan palsu gitu loh, apalagi dibuktikan aslinya. Nah, kalau orang pegang duit palsu, kamu bawa duit palsu ya, kalau bukan Jokowi, dia akan serahkan tuh duit palsu karena dia menghargai hukum. Ini yang disebut palsu, Pak. Iya, mari kita teliti. Pasti palsu, gitu loh. Tapi ya nggak tahu, ya. Apalagi ini memang memang tampaknya, memang Jokowi ini ketakutan banget, ya, untuk menunjukkan ijazahnya yang dianggap asli itu bisa jadi memang asli cetakan pramuka itu ada, gitu loh. Fotonya aja kayak begitu. Jokowi tidak punya foto asli, fotonya dia yang menghadap ke muka foto resmi, ya, karena dia itu kan tukang kayu, nggak kepikiran gitu loh sampai seperti itu gitu kan, ya, hanya mengandalkan foto Dumatno Budi Utomo, itu juga lah yang dipakai di mana-mana kan, dan pada akhirnya memang kalau semuanya beres, ya mungkin, ya, kalau pemerintahan Prabowo ini masih kayak begini-begini saja, tapi kalau rakyat bergerak kemudian Prabowo juga cuma anak buahnya Jokowi begini gitu kan. Nah, kemudian ganti dengan pemerintahan yang baru, semua peradilan akan ditinjau ulang siapa yang akan masuk penjara. Kalau dasarnya adalah kebenaran didasarkan pada fakta objektif dan ilmiah. Itu, bro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.